Selamat pagi semuanya. Salam Pramuka. Baiklah, untuk memulai, ada baiknya kita melakukan tepuk pramuka dulu ya. 2 kali tepuk pramuka. Oke, terima kasih. Nah, anak-anakku, nanti kita akan belajar tentang kepramukaan ya. Jadi, saya harapkan kita harus mempelajari lagu Himne Satya Dharma Pramuka. Nah, di slide ada teksnya ya. Jadi, saya harapkan nanti di akhir sesi ini kita akan belajar bersama. Kemudian tentang lagu ini ya. Kemudian nanti kamu wajib pelajari dan itu nanti harus dihafalkan, dipelajari lagunya, kemudian nanti ada penugasannya. Baik, kita mulai. Pengertian. Pendidikan kepramukaan adalah ekstrakurikuler wajib pada kurikulum 2013. Anak-anak semuanya masuk ke SMA Negeri 5 Kabupaten Tangerang yang sudah menggunakan kurikulum 2013. Nah, tentu ekstrakurikuler wajib kepramukaan sudah ditetapkan dan itu berdasarkan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan Permendikbud nomor 63 tahun 2014. Pendidikan kepramukaan adalah proses pembentukan kepribadian, kecakapan hidup, dan akhlak mulia melalui penghayatan dan pengamalan nilai-nilai kepramukaan. Kegiatan kepramukaan adalah salah satu kegiatan sebagai aplikasi dari konsep-konsep mata pelajaran. Oke, mari kita lihat di desain induk dari kepramukaan. Perhatikan ya, di slide muncul, di situ ada lingkaran ya. Lingkaran itu menjadi ruang lingkup dari pendidikan kepramukaan. Perhatikan ya, yang itu ada warna pink ya. Kemudian di sebelahnya kita lihat lingkaran yang merupakan ruang lingkup kurikulum 2013. Nah, ada di situ irisan, ada di sini irisan di mana ada perpaduan atau pertemuan antara kurikulum 2013 dengan pendidikan kepramukaan. Itulah menjadi acuan dasar atau landasan sehingga pendidikan kepramukaan ditetapkan sebagai kegiatan ekstrakurikuler wajib di kurikulum 2013. Oke. Nah, kita lihat lagi. Dari sketsa itu kita bisa memahami bahwa penilaian di dalam kurikulum 2013 ada penilaian sikap, ada penilaian pengetahuan, dan ada penilaian keterampilan. Kemudian aktualisasi sikap dan keterampilan kurikulum 2013 ini melalui pembangunan sikap dan kecakapan kepramukaan secara rutin dan blok. Jadi di kurikulum 2013 itu ada 3 penilaian, sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nanti akan kita terapkan di kepramukaan itu ada 2, yaitu sikap dan keterampilan. Baik, kita lihat apa sih menjadi tujuan ekstrakurikuler pramuka itu. Nah, kita lihat di sini ada meningkatkan kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotor peserta didik. Nah, kita tahu bersama ya, kalau dikatakan kognitif itu berarti pengetahuan, afektif itu adalah sikap, dan psikomotor itu adalah keterampilan. Mengembangkan bakat dan minat peserta didik dalam upaya pembinaan pribadi menuju pembinaan manusia seutuhnya. Itulah yang menjadi tujuan ekstrakurikuler pramuka. Nah, dari situ bagaimana kita melaksanakannya? Nah, model pelaksanaan kepramukaan ini di sekolah kita ada 3. Pertama, model blok. Kedua, model reguler. Ketiga, model aktualisasi. Nah,
Kita jelaskan satu persatu ya. Model blok itu adalah merupakan kegiatan wajib dalam bentuk perkemahan yang dilaksanakan setahun sekali dan diberikan penilaian secara umum. Nah, di sini perlu kamu garis bawahi ada penjelasan atau catatan dalam bentuk perkemahan. Ya, anak-anak tahu ya kalau dikatakan perkemahan itu berarti kita kan cenderung di alam terbuka dan menyatu dengan alam. Kemudian di sini dilaksanakan setahun sekali. Berarti anak-anak selama kelas 10, kelas 11, kelas 12 ada 3 kali. Berarti nanti pelaksanaan blok ini selama di SMA. Dan biasanya ini akan kita laksanakan di semester-semester awal setiap tingkatnya. Jadi contoh nih, kelas 10 itu biasanya dilaksanakan di semester 1, kelas 11 di semester 3, kelas 12 di semester 5. Biasanya di sekolah kita untuk kelas 10 biasanya model blok ini pelaksanaannya lanjutan dari kegiatan MPLS. Hanya saja karena kondisi negara kita sekarang ini lagi dilanda pandemi ya, sehingga pelaksanaan model blok ini untuk tahun ini belum bisa kita laksanakan. Ya mudah-mudahan kita berdoa segera pandemi ini berlalu sehingga pelaksanaan model blok ini bisa kita laksanakan secepatnya. Kemudian yang kedua adalah model reguler. Merupakan kegiatan sukarela berbasis minat peserta didik yang dilaksanakan di gugus depan. Nah, jadi setiap sekolah itu kan dia akan punya gugus depan. Jadi, nah kemudian jika di antara anak-anak ya ada yang mau, ya memang dia minat untuk bergabung di ekskul pramuka, dialah jadi nanti menjadi model reguler. Jadi itu berdasarkan sukarela yang berbasis minat peserta didik ya. Jadi bagi yang mau aja, yang tidak mau ya sudah gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah model aktualisasi. Merupakan kegiatan wajib dalam bentuk penerapan sikap dan keterampilan yang dipelajari di dalam kelas yang dilaksanakan dalam kegiatan kepramukaan secara rutin, terjadwal, dan diberikan penilaian formal. Nah, dari penjelasan ini ada beberapa poin yang harus kita garis bawahi ya. Di situ dikatakan bentuk penerapan sikap dan keterampilan. Jadi hanya di sikap dan keterampilan. Kalau di pengetahuan di pramuka itu tidak dimunculkan. Ya. Kemudian dipelajari di dalam kelas yang dilaksanakan dalam kegiatan kepramukaan secara rutin, terjadwal, dan diberikan penilaian formal. Nah, rutin, terjadwal, dan diberikan penilaian formal. Nah, rutinnya seperti apa, terjadwalnya seperti apa, dan penilaian seperti apa nanti kita akan bahas di berikutnya. Nah, karakteristik model aktualisasi itu seperti apa? 1. Dilaksanakan setiap 1 minggu 1 kali. Itu makanya tadi ada istilah rutin, terjadwal. Dilaksanakan selama 120 menit, sekali pertemuan 120 menit. Dikembangkan dari muatan-muatan pembelajaran yang terdapat dalam kompetensi dasar mata pelajaran. Jadi diambil dari KD-KD atau kompetensi-kompetensi dasar dari mata-mata pelajaran semua mata pelajarannya. Kemudian pembina kegiatan dilakukan oleh guru mata pelajaran selaku pembina pramuka dan atau pembina pramuka serta dapat dibantu oleh pembantu pembina. Pelaksanaan kegiatan dapat dilaksanakan bersamaan dengan kepramukaan model reguler. Jadi bisa berbarengan model reguler dan model aktualisasi. Kemudian terakhir, tidak diharuskan menggunakan seragam pramuka. Memang ini ketentuannya. Hanya saja kalau sekolah kita sepertinya menganggap bahwa kurang afdol gitu ya kalau kita melakukan kegiatan pramuka tapi tidak menunjukkan ciri pramuka gitu. Jadi salah satu ciri kepramukaan itu adalah kita mengenakan seragam pramuka ketika kita mengadakan pembelajaran pramuka. Jadi itulah pertimbangannya, makanya selama ini yang sudah kita jalani bahwa di sekolah kita setiap ada kegiatan pramuka itu selalu masih diharapkan atau dianjurkan supaya mengenakan atau menggunakan seragam pramuka. Nah,
Langkah-langkah model aktualisasi. Nah, ada 5 langkah-langkah model aktualisasi itu. Pertama, mengidentifikasi muatan pembelajarannya. Jadi ini dilihat dari KD-nya. Kemudian dari situ barulah direncanakan. Kemudian setelah direncanakan, dipersiapkan pelaksanaannya seperti apa. Kemudian barulah pelaksanaan, dan terakhir adalah penilaian. Jadi kalau contoh kita mau ngambil dari mata pelajaran apa, kita identifikasi KD yang mana gitu ya. Kemudian dari situ kita merencanakan kegiatannya seperti ini, kita rancang. Kemudian tentu kita persiapkan segala sesuatunya untuk pelaksanaan. Setelah itu di pelaksanaan barulah ada penilaian. Nah, di sini kita akan memahami bagaimana mengidentifikasi muatan mapel. Ini salah satu dari mata pelajaran seni budaya atau seni rupa. Ya, di situ ini kita lihat dari penilaian sikap dulu atau poin sikap dulu ya. Di situ di salah satu penekanan sikap di seni budaya atau seni rupa ada menunjukkan sikap kerjasama, bertanggung jawab, toleran, disiplin melalui aktivitas berkesenian. Nah, di nilai-nilai kepramukaan ada nilai-nilai seperti keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kecintaan pada alam, kecintaan kepada sesama manusia, kecintaan kepada tanah air Indonesia, kecintaan kepada bangsa Indonesia, kedisiplinan, keberanian, kesetiaan, tolong menolong, bertanggung jawab. Nah, kita boleh perhatikan di sini di kompetensi yang ada di dalam mata pelajaran seni rupa ada kata bertanggung jawab. Dan nilai-nilai kepramukaan juga ada kata bertanggung jawab. Jadi di sini ada kesinkronan antara nilai-nilai yang ditekankan di mata pelajaran seni rupa dengan nilai-nilai yang ditekankan dalam kepramukaan. Nah, bagaimana tahapnya, stepnya, rencana, membuat sebuah rencana kegiatan. Kita lihat contoh, kita ambil dari mata pelajaran biologi dari kelas 10 ya. Nah, di situ KD 41. Nah, kalau dikatakan KD 41 itu 4 berarti keterampilan. Kalau yang seni tadi itu dari sikap ya. Nah, karena tadi sudah dijelaskan bahwa di kepramukaan itu hanya ada sikap dan keterampilan. Kalau pengetahuan tidak dimunculkan. Nah, kalau dimulai dari KD 4, kode 4 itu adalah keterampilan. Kemudian 1 itu adalah urutan KD atau materi. Nah, jadi kalau 41 itu adalah keterampilan di materi pertama di kelas 10 pelajaran biologi. Dibuat di situ apa? Memecahkan masalah lingkungan dengan membuat desain produk daur ulang limbah dan upaya pelestarian lingkungan. Kalau ada KD seperti ini, kira-kira seperti apa rencana kegiatan kepramukaan yang bisa kita lakukan? Bisa dengan bakti sosial, bisa dengan kerja bakti, bisa dengan mendesain kegiatan daur ulang. Nah, dari sinilah nanti rencananya barulah kita bisa menerapkan kegiatannya. Nah, dilihat dari identifikasi SKU. SKU itu adalah syarat kecakapan umum yang ada di pramuka. Itu ada juga kesinkronan dengan mata pelajaran tertentu. Nah, yang kita tampilkan di slide adalah keterpaduan antara SKU di pramuka dengan mata pelajaran penjas orkes kelas 10 ya. Apa di SKU ada dibuat dapat menyebutkan beberapa penyakit infeksi degeneratif dan penyakit yang disebabkan perilaku tidak sehat. Nah, di mata pelajaran penjas kelas 10 ada menyajikan hasil analisis peran aktivitas fisik dalam pencegahan penyakit dan pengurangan biaya perawatan kesehatan. Nah, untuk dari berdasarkan materi ini ada nilai-nilai yang dimuat di dalam kurikulum 2013 seperti apa? Peka, tanggap, taat aturan, hati-hati, citra diri, sadar bahaya. Nah,
Bagaimana cara menerapkan nilai-nilai sikap ini bisa kita buat dalam kegiatan kepramukaan, sehingga kita bisa merencanakan kegiatannya seperti sosialisasi dan diskusi tentang penyakit infeksi degeneratif dan penyakit yang disebabkan perilaku tidak sehat. Nah, kemudian seperti tadi dikatakan bahwa setiap ada kegiatan nanti pasti ada penilaian. Bagaimana penilaian aktualisasi kepramukaan itu? Pertama, kriteria keberhasilan lebih ditentukan oleh proses dan keikutsertaan peserta didik dalam kegiatan ekstrakurikuler. Jadi penilaian itu lebih ditentukan oleh proses dan keikutsertaan. Nah, ini perhatikan, ini perlu digarisbawahi. Proses dan keikutsertaan. Jadi ada dia kan dilihat di sini keikutsertaan, berarti suka tidak suka, mau tidak mau, ya ikut aja. Ya, ikut aja khususnya di dalam aktualisasi dan blog. Kalau yang model reguler tadi itu kan berdasarkan minat. Nah, kemudian kedua, penilaian dilakukan secara kualitatif. Nah, kalau dikatakan kualitatif itu berarti dia kualitas ya, tidak menggunakan angka. Kalau angka itu namanya kuantitatif. Kalau ini kualitatif. Jadi di sini nilainya A, B, C begitu ya. Kemudian ketiga, peserta didik diwajibkan mendapat nilai memuaskan. Wajib mendapat nilai memuaskan. Nah, yang dikatakan nilai memuaskan itu adalah A, minimal B. Kalau sudah C itu tidak memuaskan lagi. Berarti kamu minimal harus nilai B. Keempat, wajib ada pada setiap semester karena memang sudah terjadwal, sudah rutin. Jadi sudah ada di jadwal setiap semester. Kemudian keempat, nilai berpengaruh terhadap kenaikan kelas. Nah, tadi kan dikatakan di poin ketiga bahwa diwajibkan mendapat nilai memuaskan. Berarti diwajibkan mendapat nilai A, B. Di luar nilai A, B berarti kamu bisa berpengaruh tidak naik kelas. Kemudian terakhir, nilai di bawah memuaskan dalam 2 semester atau 1 tahun memberikan sanksi bahwa peserta didik tersebut harus mengikuti program remedial atau perbaikan. Ini wajib. Nanti kamu akan diremedial atau perbaikan kalau mau naik kelas. Ya, seperti itu. Jadi dengan penjelasan seperti itu yang sudah saya sampaikan, saya harapkan anak-anak nanti dalam kegiatan kepramukaan ini supaya mengikuti setiap proses dan keikutsertaannya, dan kita akan berusaha untuk melakukan yang terbaik. Ya, demikian itu yang bisa saya jelaskan. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dilaksanakan di kedepannya. Terima kasih. Salam Pramuka. Nah, kemudian nanti kita di akhirnya sesi tadi udah saya katakan, kita akan menyanyikan himne Pramuka. Mari kita sama-sama menyanyikannya.